kembali lagi dengan aku Rukaya Puspitasari di Rukaya Official. Oke guys, untuk hari ini aku akan membuat video tentang bagaimana cara menentukan harga jasa henna. Oke, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan like-nya ya guys, supaya aku selalu semangat bikin kontennya. Oke, banyak sekali dari kalangan kita itu masih bingung bagaimana sih cara menentukan harga henna yang tepat. Ada juga para henna art pemula itu, apalagi yang masih henna art pemula, mereka jadi pada bingung kan menentukan harga henna yang tepat. Nah, kalian tepat sekali membuka video ini. Aku akan ngasih tahu tips buat kalian. Tapi sebelumnya guys, kalian harus mengenal ini dulu. Yang pertama, kalian harus mengukur bagaimana mengukur kerja keras kalian. Kalian ngehenna dari jam sekian sampai jam sekian, duduk sampai punggung itu rasanya sakit, dan juga waktu kalian habis terbuang sia-sia. Bahan-bahan yang dibeli pun harus lengkap, komplit agar banyak yang tertarik gitu kan, iya kan? Jadi menentukan harga itu penting sekali nih guys. Banyak sekali juga kalangan kita itu tidak memahami bagaimana sih mahalnya seni, arti seni. Padahal kita udah capek-capek ngebuat, udah cantik ngebuatnya, desainnya juga udah rapi. Ternyata masih aja disindir orang-orang, katanya harga henna kita kemahalan. Nah guys, untuk omongan netizen yang seperti itu, kalian wajib hapus. Oke? Yang pertama itu wajib hapus orang yang berpikiran seperti itu. Di mana-mana para henna art itu, mau henna art profesional, mau henna art pemula, semuanya sama. Sebagus apapun karya kalian, pasti ada aja yang akan menyindir karya kalian. Bener? Ya, pasti bener. Apalagi yang masih pemula, kalian banyak-banyak belajar dulu deh. Kalau kalian sudah siap para HA pemula, barulah buat price list dan buka job. Yang selanjutnya perlu kalian pahami ketika kita menjadi HA pemula, henna art pemula, banyak waktu yang kita habiskan untuk belajar. Betul apa betul? Betul lah, masa enggak? Jadi bukan hanya 1-2 kon saja yang kita habiskan untuk belajar, ya kan? Nah guys, henna art profesional pun juga banyak kok yang masih belajar untuk memperbagus desain agar harga dan kualitas mereka itu semakin diajung-ajungkan. Nah, cukup di situ dulu. Yang selanjutnya itu kalian harus pede dengan hasil desain kalian sendiri. Kadang banyak nih teman-teman hennaku itu yang masih pemula itu pada bingung, hennaku udah bagus nggak ya kak? Hennaku kira-kira udah bisa ngambil job nggak ya kak? Sebenarnya kalau kalian bisa membandingkan dengan HA yang lain, pasti deh kalian akan tahu. Makanya aku bilang kan tadi, harus percaya diri, percaya sama kemampuan kalian. Kalau perbandingan begini, kalau perbandingannya henna art kalian sudah sebagus dengan HA profesional, kalian cari deh di IG dimanapun HA profesional yang udah senior maupun yang junior tapi hennanya udah bagus. Kalian bandingkan dengan diri kalian sendiri.
Udah pantas nggak ya henna kalian itu cocok untuk wedding atau enggak? Sebenarnya dari PD ada juga nih yang udah ukirannya bagus tapi nggak mau nerima job guys, itu yang sangat disayangkan. Nah jadi aku sarankan kalian harus PD. Oke. Di sini kita akan masuk ke sesi bagaimana cara untuk menentukan harga henna kita. Yang pertama, sesuaikan dengan lokasi kalian. Jika lokasi kalian para HA-nya sudah pada tinggi-tinggi nih ya, setidaknya kalian para HA pemula harus bertanya terlebih dahulu standar di tempat kalian itu berapa. Seumpama harga standar mereka lebih tinggi dari daerah teman kalian, ketika kalian bertanya di daerah lain gitulah ya, jangan mengikuti harga di tempat lain guys, ikuti harga di tempat kalian biar kalian nggak rugi juga ya kan. Kalau apalagi kalau daerahnya udah harganya tinggi-tinggi, ya kalianlah yang rugi waktu, rugi tenaga, rugi apa, karena mereka itu meningkatkan harga biasanya itu menyesuaikan dengan budget orang di sana. Sama aja gini kayak aku ya, harga standar henna di wilayahku itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang daerah sana, daerah barat, itu udah kalah jauh guys. Tapi guys harus disesuaikan. Seumpama di daerahku itu kan harganya udah 200 ke atas ya kan, itu sudah menyesuaikan budget masyarakat sini. 200 ke atas itu sudah dikatakan mahal sekali dengan orang-orang sini. Cuma kita kan juga punya hati nurani gitu kan, namanya juga orang desa, apalagi anaknya petani pengennya di henna. Jadi kita tentukan hargalah yang sesuai dengan penghasilan masyarakatnya. Contoh, harga standarnya di sini udah 200 ke atas. Ya kalau kalian masih pemula ya jangan kasih harga 50 lah guys. Itu kemurahan, murah banget malah jangankan 50 ya, 100 aja itu udah kemurahan guys. Setidaknya lah kalian ikuti 150 kek, 175, 125 kan bisa. Nah guys, yang kedua ini adalah yang paling penting juga, kalian juga harus menyesuaikan dengan zaman. Kalau harga henna di tahun 2000 sekitar 2011 lah ya, itu henna baru masuk sih ke wilayah aku, itu sih masih harga 50 ya, 50-an, 25, 30 kayak gitu kan satu tangannya. Tapi guys kalau di tahun 2020 kalian masih pakai harga itu, wah kalian keterlaluan guys. Jadi sesuaikan dengan zaman. Di zaman ini kebutuhan orang itu kan semakin meningkat, kebutuhan kita apalagi, terus harga barang juga pada naik, harga makan juga pada naik, semuanya pada naik, listrik juga naik, pulsa, data, semuanya gara-gara sudah zamannya udah modern, jadi semuanya pada naik, ya kan? Nah, karena zamannya udah naik, jadi kita harus wajibkan naik juga guys. Kayak gitu. Kita kan ngejob juga untuk keluarga, untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan orang lain, untuk kepuasan customer, ya kan? Jadinya sesuaikan juga dengan zaman. Sudah cukup sampai di situ dulu sih 2 tips dari aku ini, kalian harus pahami betul-betul. Itu sih menurut tips aku. Dan untuk kalian yang masih pada riweh-riweh sama orang-orang yang minta harga murah, lebih baik kalian tolak, biar harga diri kita sebagai
belakang henna itu tidak turun. Biar nggak diremehkan lah, seni itu biar nggak diremehkan. Karena kalau kita memikir ya guys, orang yang bisa melakukan seni itu hanya beberapa saja. Yang punya bakat seperti kita itu hanya beberapa saja. Banyak dari kalangan henna itu masih sedikit yang bisa membuat seni. Contohnya aja lah, seni menyanyi. Kayak menyanyi itu kan sebuah seni juga kan. Di Dangdut Academy itu juga ada. Jadi kalian pede aja lagi. Dan orang yang punya bakat nyanyi itu nggak gampang guys. Sama seperti aku mau maksain aku bisa bakat menyanyi, ya nggak bisa. Kalau bakat kita itu sudah melukis, menghenna, membuat kerajinan, ya udah jarang ada orang yang bisa. Kita jangan maksain orang lain tuh menjadi diri kita, bener kan? Sama halnya seperti itu. Jadi kita pede aja dengan harga yang kita tentukan tadi. Ya intinya jika harga kalian dikatakan mahal, berarti orangnya aja yang nggak mampu bayar. Maaf nih ya, aku sih kemarin buat game. Semoga kalian suka dan terhibur dengan game-game aku. Tapi aku juga akan selingi dengan tema-tema yang lebih bermanfaat lainnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you next video. Bye bye.